Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Novi Kurniawati, CGP Angkatan 8, SD Negeri Baleharjo, Kabupaten Gunung Kidul. Izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini penerapan praktik segitiga restitusi pada kasus 1. Pembelajaran di kelas 3 dimulai pukul 7 pagi. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 7:10, Tika belum terlihat di kelas. Pada pukul 7:15, Tika memasuki kelas dengan tergesa-gesa karena sudah terlambat. Dalam kesepakatan belajar di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa warga kelas disiplin dan datang tepat waktu. Sehingga datang terlambat merupakan kegiatan indisipliner. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mbak Tika merasa tidak kenapa Bu Novi memanggil Mbak Tika ke sini? Merasa, Bu. Kenapa? Karena saya tadi terlambat datang ke sekolah, Bu. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Mbak Tika? Tidak baik, Bu. Tidak baik ya. Nah, terlambat itu adalah perbuatan yang tidak baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Novi juga pernah datang terlambat saat menghadiri acara. Nah, di sini Bu Novi tidak ingin mencari kesalahan, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Coba ceritakan kepada Bu Guru, kenapa Mbak Tika bisa datang terlambat? Jadi tadi malam saya menonton televisi dan membaca buku, Bu, sampai larut malam. Saya tadi pagi dibangunkan Ibu tapi tidak dengar. Mbak Tika masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ingat, Bu, Apa? disiplin dan datang tepat waktu. Apakah Mbak Tika percaya kalau disiplin dan datang tepat waktu itu sangat penting bagi kita? Percaya, Bu. Mbak Tika meyakini nilai-nilai tersebut. Yakin, Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Mbak Tika tidak datang terlambat lagi? Apa yang harus Mbak Tika lakukan? Tidur lebih awal, Bu, dan memasang alarm. Balik dulu ya. Tidur lebih awal dan memasang alarm. Itu adalah solusinya. Mbak Tika mau melakukan itu kapan? Nanti malam, Bu. Baik. Perubahan yang baik ini harus Mbak Tika lakukan agar kedepannya Mbak Tika menjadi anak yang lebih disiplin dan Mbak Tika kedepannya menjadi
pelajar yang lebih sukses. Oke Mbak Tika, setuju? Setuju. Oke, tas dulu. Kalau begitu Mbak Tika bisa kembali ke kelas dan bermain bersama temannya. Skenario kasus 2. Pada hari Senin, Bu Novi memberikan PR untuk murid kelas 3. Pada hari Selasa, Bu Novi mengajak murid untuk membahas PR bersama. Namun, ternyata Mia tidak membawa PR. Dalam kesempatan belajar di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa warga kelas bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, sehingga tidak mengerjakan PR merupakan kegiatan indisipliner. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mbak Mia merasa tidak kenapa Bu Guru memanggil Mbak Mia ke sini. Masa Bu? Kenapa? Karena saya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Setiap orang, Mbak Mia, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Guru juga pernah lupa tidak mengerjakan tugas. Nah, tapi di sini Bu Guru tidak akan mencari-cari kesalahan, tapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mbak Mia bisa menceritakan kepada Bu Guru kenapa Mbak Mia sampai tidak mengerjakan PR. Biasanya Mbak Mia kan termasuk murid yang rajin. Karena saya kemarin keluarga sama saya. Terus saya lupa membawa buku. Dan terus saat pulang, halaman terus saya lupa Oke. Nah, Mbak Mia masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati di awal pembelajaran? Oke, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas itu Mbak Mia merasa penting tidak untuk dilakukan. Mbak Mia meyakini nilai-nilai tersebut baik untuk kita. Oke, sekarang apa yang harus Mbak Mia lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Kalau mau pergi, berarti dipastikan tugasnya sudah selesai. Baik, itu adalah solusinya. Akan dimulai dilakukan sejak kapan? Hari ini? Tidak, betul? Tidak. Perubahan yang baik ini harus dilakukan agar Mbak Mia menjadi anak yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ini untuk kebaikanmu ya Nak ya. Oke, setuju? Tas dulu. Nah, kalau sudah, Mbak Mia boleh kembali ke kelas, bisa bermain bersama temannya ya. Setelah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi, saya terbantu untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.